yang dilakukan oleh pemetiknya namanya SR di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Berawal dari TSK SR ini menemukan sebuah kunci yang bermerek Mitsubishi. Dari temuan kunci ini dicoba ke mobil truk itu yang sekarang diparkir di sebelah belakang teman-teman media ini. Ternyata cocok, sama persis kunci itu yang ditemukan oleh TSK SR ini dengan mobil truk yang sekarang sudah dijadikan barang bukti. Kemudian dari TKP ini truk itu dibawa ke wilayah Sukabumi, dan dijual kepada seseorang di Sukabumi dan sudah berhasil diamankan juga, yaitu tersangka D, ya, inisialnya D, dijual seharga 23 juta tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah, baik itu STNK maupun BPKB. Kemudian oleh tersangka D ini di wilayah atau di daerah Sukabumi ini berusaha untuk dicarikan pembelinya. Namun ternyata susah untuk dicari pembelinya di wilayah Sukabumi. Sehingga tersangka D ini minta tolong untuk mencarikan pembeli kepada TSK AU dan D juga, ya, kebetulan sama nih. AK ya, AK bukan D ya, ini AU dan AK. Sehingga dapatlah calon pembeli dari truk ini di wilayah Jakarta. Sehingga oleh perantara dua orang ini meminta tolong kepada TSK kejahatan. Kalau taksi, barang bukti taksi itu sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, Pak. Itu bedanya, ya. Sehingga dua-duanya disita oleh penyidik Subdit Ranmor untuk dijadikan barang bukti kepada masing-masing peran daripada 5 orang tersangka ini. Terima kasih. Jakarta untuk dipertemukan kepada calon pembeli dengan kesepakatan harga seharga 25 juta. Pada saat terjadi transaksi jual beli, TSK AH ini langsung dilakukan penangkapan dan diamankan ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepada para tersangka ini dikenakan pasal 363 KUHP dan pasal 480, termasuk juga pasal pertolongan jahat. Ya, pasal 480 pertolongan jahat, ancaman hukumannya di atas, ya. Ancaman hukumannya yang 480 4 tahun, yang 363 KUHP ancamannya di atas 5 tahun. Jadi itu rekan-rekan untuk kasus yang pertama. Ada yang mungkin masih perlu ditanyakan, silakan Pak. Ini menurut pengakuan dari hasil penyidikan atau Subdit Ranmor ini, bahwa dia profesinya sebagai supir taksi. Dan untuk melakukan pencurian truk ini, yang pertama, kemudian sebelum melakukan pencurian truk ini pernah melakukan pencurian mobil pribadi Suzuki EPP
dan sudah beberapa tahun yang lalu. TSK ini sudah tidak ingat kapan waktunya dan sudah dijual kepada seseorang, juga siapa yang membelinya juga sudah tidak ingat. Tapi dia mengakui sebelum mencuri truk ini pernah melakukan pencurian terhadap sebuah mobil pribadi Suzuki EPP. TKP-nya adalah di yang mana ini? EPP itu di kantor RCTI Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dan itu pun mobil EPP operasional dari milik RCTI. Menarikan ini. Ya cukup ya untuk ini ya, yang truk